Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin berdiskusi tentang tugas yang ke-10. Jadi pada soal nomor 1, apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi atau ada yang bisa mau mencoba untuk menjawabnya? Ya. Ya, silahkan pada Arsyad. Nah, jadi pada soal nomor 1, yaitu soalnya, buatlah sebuah algoritma yang membaca 3 vektor A, B, C masing-masing dengan 5 elemen. Kemudian membentuk matriks D berdimensi 3 kali 5, sedemikian rupa sehingga vektor A mengisi baris 1 dari D, vektor B pada baris 2, dan vektor C pada baris 3. Tampilkan matriks D setelah selesai. Nah, jadi kita bikin di sini algoritmanya, yaitu isi matriks D sama dengan 3 kali 5. Terus kita bikin deklarasinya, cons itu variabelnya baris sama dengan 3 dan kolom sama dengan 5. Integer, BRS, col itu baris dan kolom. Terus kita bikin integer, A baris 1 kolom 1, B baris 2 kolom 1, C baris 3 kolom 1. Baru kita bikin lagi integer, D buka kurung A, B, C. Kita masuk ke deskripsinya. Kita bikin di sini perintah pemrogramannya. Write masukkan A, read A, write masukkan B, read B, write masukkan C, read C, write masukkan D, dan read D. Dan D itu kita bikin tanda panah kiri itu A, B, C. Nah, terus kita bikin for-nya, BRS sama dengan 1 itu baris 1 untuk baris yang pertama. Terus itu yang step pertama. Baru kita bikin for lagi, call sama dengan 1 itu yaitu kolom 1 untuk kolom step pertama. Nah, kita bikin di bawahnya write elemen baris BRS, kolom, call. Terus kita bikin read A, BRS 1, call 1. Nah, untuk for yang kedua kita bikin juga lagi for BRS sama dengan 2 untuk step yang pertama. Baru kita bikin for call 1 untuk kolom yang pertama, step pertama. Baru kita bikin write elemen BRS, kolom, call. Terus kita read B, BRS 2, call 1. Nah, terus kita bikin lagi untuk baris ketiganya, for-nya, for BRS sama dengan 3 untuk baris step pertama, for call sama dengan 1 untuk step kolom pertama, terus write elemen baris, BRS, kolom, call. Terus kita bikin read C, BRS 3, call 1. Nah, terus jangan lupa kita ketik N4. Untuk write D, ABC, dan read D-nya. Terus kita ketik lagi N4. Mungkin itu jawaban dari saya. Adakah ingin menanggapi? Baiklah, jawaban yang telah saya buat juga sama seperti Arsyad, algoritmanya. Jadi, apakah teman-teman yang lain ingin menanggapi? Atau kita lanjut ke nomor 2? Saya. Ya, silakan Mbak Desi. Sebenarnya sih algoritmanya hampir sama seperti yang Saudara Arsyad bilang. Nah, di mana kan Saudara Arsyad itu dia membuat algoritmanya itu per kolomnya gitu kan. Nah, kalau saya yang udah saya cari sumbernya itu, kita misalkan kita buat itu deklarasinya itu cos n sama dengan 5 dengan integer A buka kurung N, A buka kurung B, C buka integer A buka kurung N, B buka kurung N, C buka kurung N, dan D itu 3, N, di mana kan N-nya itu sama dengan 5 kan. Kita mau buat matriks D berdimensi 3 kali 5. Nah, kita buat integer keduanya itu adalah indeksnya. Nah, selanjutnya kita buat deklarasi. Kita buat deskripsinya, yaitu for, yaitu indeks sama dengan 2, n, step 1. N-nya itu kan sama dengan 5.
indeks yang pertama untuk step pertama gitu kan. Kita misalkan write, masukkan alamat ke indeks, maka di read A itu adalah indeks, maka kita buat N4 di bawahnya. Nah, untuk yang kedua kita buat for untuk indeks sama dengan to N step 1. Write, buka kurung, masukkan alamat ke indeks, ke titik 2 petik indeks. Nah, di situ akan membuat read B indeks dan N4. Nah, yang ketiganya kita buat for index to N to step 1 dengan read, masukkan alamat ke petik 2 indeks. Dengan itu read C sama dengan indeks N4. Nah, di mana kan kita membuat matriks D berdimensi 3 kali 5, yaitu ada kita 3 step dan to N-nya itu ada 5. Maka kita buat di bawahnya algoritma isi garis bawah matriks garis bawah 3 kali 5, di mana itu judulnya kita buatkan. Terus kita buat deklarasinya itu seperti yang dari saudara Arsyad bilang, kita buat cost-nya baris sama dengan 3 dan kolom sama dengan 5. Nah, tadi saya juga dengar kalau dia integernya itu BRS KLM, kan? Terus integernya itu kita buat D, baris, dan kolom. Nah, untuk deskripsinya kita buat for baris ke-1 to baris step A1. Nah, for baris kedua to step for baris sama dengan 2 to baris step B1. Nah, for baris 3 to baris step C1. Nah, for kolom pertama to kolom step 1. Nah, di mana yang pertama tadi itu kan ada for baris pertama, itu untuk baris. Nah, ini ada for untuk kolom, yaitu for kolom 1 to step A1, for kolom kedua to kolom step 2, to kolom step A2, for kolom 3 to kolom step A3, for call sama dengan 4 to kolom A, step A sama dengan 4. For call sama dengan 5 to kolom step A sama dengan 5. Nah, di mana nanti akhirnya itu akan kita tulis write elemen baris, petik elemen baris, koma, petik baris, petik kolom, petik call. Maka akan terbaca read D sama dengan baris, buka kurung baris, buka kurung kolom, dan N4. Itu untuk yang N4-nya dari C4. Nah, untuk meng-N4 seluruhannya dibuatlah di akhirnya N4. Itu dari referensi yang saya baca. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Desi juga atas tambahan materinya yang ada sedikit berbeda dengan Arsyad. Kepada yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi atau ingin menambahin? Baiklah, jika tidak ada, mari kita lanjut ke nomor 2. Ke nomor 2, apakah ada yang sudah mengerjakan nomor 2 atau ingin mencoba menjawab nomor 2? Saya ingin mencoba menjawab nomor 2. Ya, silahkan. Untuk soalnya sendiri, buat sebuah algoritma yang membaca elemen-elemen sebuah matriks berdimensi n dikali m, di mana nilai n dan m sesuai dengan yang dimasukkan lewat keyboard. Kemudian menghitung dan menampilkan rata-rata semua nilai elemen yang ada pada matriks tersebut. Nah, dari penyelesaian saya, pertama kita buat dulu judulnya, yaitu algoritma underscore rata-rata underscore matriks, untuk menghitung nilai rata-rata semua nilai elemen pada matriks dengan deklarasi integer titik 2 baris koma kolom titik koma, lalu integer cacah koma m koma n titik koma, lalu real sama dengan rata-rata dengan deskripsi for kurung baris sama dengan 1 to n step 1 tutup kurung titik koma, enter tab for kurung kolom sama dengan 1 to m step 1, enter write kurung a kurung siku baris koma kolom
tutup kurung siku, tutup kurung biasa, titik koma, read, kurung biasa, kurung siku, A, tutup kurung. Dan N4 rata diperoleh melalui A per N. Dan untuk hasil akhirnya dibuat write sama dengan rata-rata, sama dengan koma, kurung rata, tutup kurung, titik koma. Itu mungkin jawaban dari saya. Apabila teman-teman punya jawaban lain, saya persilahkan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada jawaban atau referensi lain? Saya sama dengan Aprizal, mungkin jawabannya hampir mirip, jadi tidak perlu diomongkan lagi. Ya, saya juga logaritma yang saya buat juga mirip seperti Aprizal. Baik, kalau gitu saya rasa dapat disepakati. Sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya saja. Baiklah, untuk nomor 3, apakah sudah ada yang ingin menyampaikan jawabannya? Baiklah, kalau tidak ada, saya aja. Bentar ya, guys. Untuk soal nomor 3, soalnya kan kita buat algoritma, sebenarnya P5 juga buat algoritma ya, Weh. Buat algoritma yang menerima input berupa nomor mahasiswa ke dalam hasilnya selalu bentuk sebuah vektor lain, yaitu B, di mana elemennya adalah jumlah dari elemen A dengan X. Caranya itu, pertama kita buat algoritma perkalian vektor nomor mahasiswa. Lalu kita menghitung hasil perkalian elemen vektor dari nomor mahasiswa. Deklarasinya string no baru MHS titik koma, integernya indeks A, koma indeks B, lalu X. Lalu deskripsinya kita buat write, masukkan nomor mahasiswa, lalu kita buat read, nomor mahasiswanya, lalu kita buat case, nomor mahasiswa, lalu nomor mahasiswa 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, lalu kita encase, lalu kita buat for indeks A sama dengan nomor mahasiswa, lalu kita buat write A index, lalu kita buat write, pilih operasi yang diinginkan, lalu kita write lagi untuk perkalian, lalu kita read pilihan, lalu kita write masukkan indeks A, lalu kita buat read indeks A, lalu case, lalu pilihan X indeks X sama dengan 120, lalu kita buat write masukkan indeks B, lalu kita buat read indeks B, lalu B kita buat jumlah dari elemen A, lalu kita buat case pilihan X, baru indeksnya X 15360, baru kita encase. Jadi seperti itu kira-kira algoritma pada nomor 3. Bagaimana, apakah dari teman-teman ada yang berbeda atau ingin menambahi? Atau ada referensi lain? Saya triambar. Diana, Mau berbicara. Saya Ya, triambar silakan deh. punya referensi lain. Nah, untuk yang nomor Kok 3. Triambar, Des? Enggak, aku mau ngomong loh. Kalau bilang aku itu Oh. mau referensi lain. Jadi orang ini ketawa. Lupa aku mau bilang apa, astagfirullah. Nah, saya punya referensi lain yang saya baca, yaitu misalkan kita buat algoritma buat underscore di bawah, garis bawah, vektor garis nomor mahasiswa. Nah, yang pertama itu kita buat satu vektor di mana elemen adalah digital nomor mahasiswa. Yang kedua itu membuat perkalian semua elemen vektor kecuali 0 yang menghasilkan X. Nah, kita buat deklarasinya yaitu cos N sama dengan 10.
di mana integer A buka kurung siku N. Nah, integer X, maka nilai X-nya itu ada N sampai 0. Nah, integer B buka kurung N tambah X. Nah, integer indeks. Nah, selanjutnya kita buat deskripsinya itu, misalkan yang pertama itu membaca elemen vektor A, di mana for index, yaitu nilainya itu 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di mana akan ter-read A, buka kurung siku 0, garis 1, garis 2, garis 3, garis 4, garis 5, and 4. Nah, yang kedua itu untuk membaca nilai X, di mana kita punya for index, yaitu perkalian elemen vektor A. Nah, nilainya itu kan 0 kali 1, kali 1, kali 2, kali 3, kali 4, dan kali 5. Maka read hasil si X itu adalah perkaliannya tadi, yaitu hasilnya adalah 120. Nah, baca elemen vektor B, di mana for index sama dengan X ditambah elemen vektor A, yaitu kita buat read B, buka kurung, siku 120, garis 121, garis 121, garis 122, garis 123, 100, garis 124, dan garis 125. Dan kita buat N4 untuk penutup si for tadi, dan untuk menutup keseluruhannya kita buat N4 untuk kedua kalinya. Itu sih yang saya baca. Baiklah. Mungkin kurang lebih itu referensi lain dari Desi. Dari yang lain, apakah ada referensi lain? Saya ingin menambahkan jawaban dari saya dan Desi. Baiklah, jika tidak ada, bisa kita lanjut ke nomor 4. Baiklah, untuk nomor 4, untuk algoritmanya, apakah teman-teman ada yang ingin mencoba untuk menjawabnya? Saya. Ya, silakan kepada Fitra. Jadi, untuk nomor 4 itu kan soalnya itu berbunyi seperti ini. Susunlah algoritma yang menggabungkan dua vektor secara zigzag, yaitu elemen vektor 1 mengisi vektor gabungan selang-seling dengan elemen vektor 2. Lalu anggaplah dimensi kedua vektor sama. Nah, jadi untuk algoritma ini kita masukkan algoritmanya itu yaitu menggabungkan dua vektor. Nah, jadi sebelumnya nanti di akhir itu ada review larik. Larik itu adalah vektor. Jadi algoritmanya itu adalah menggabungkan garis bawah, saya lupa namanya, 2 garis bawah vektor berdimensi sama garis bawah secara zigzag. Nah, jadi dibuatlah deklarasinya yaitu integer n sama dengan 5, m sama dengan 10. Tapi itu adalah bentuk di mana dia langsung membentuk soal. Nah, di sini saya tidak akan membentuknya dalam soal langsung, tapi hanya dalam umum bahwasanya dengan menggabungkan dua vektor secara zigzag dengan elemen vektor 1 dan 2, itu bisa mendapatkan programnya sendiri dengan catatan dimensi kedua vektornya sama. Jadi deklarasinya itu seperti ini. Integer indeks 1, indeks 2, indeks gabungan string zigzag. Kenapa dibuat di deklarasi string zigzag seperti soalnya bahwasanya dia digabungkan secara zigzag. Nah, lalu deskripsi for buka kurung indeks 1 to indeks 2 step zigzag tutup kurung right buka kurung indeks gabungan, indeks 1, indeks 2, tutup kurung, and for. Nah, jadi karena ada dua vektor ataupun dua indeks, maka kita akan melakukan for right dan and for untuk kedua kalinya, yaitu for indeks buka kurung indeks 2 to indeks 1 step zigzag tutup kurung right buka kurung indeks gabungan indeks 2, indeks 1 tutup kurung and for. Nah, baru write in buka kurung tanda petik 2 indeks gabungan secara zigzag tanda petik 2 penutup tutup kurung. Baru tampil garis bawah indeks, garis bawah buka kurung gabungan, garis bawah indeks 1, indeks 2 tutup kurung.
Nah, itu yang bisa saya bentuk algoritma dari soal nomor 4. Saya kembalikan ke moderator. Termute, Bar. Oh ya baiklah, mungkin itu referensi dari Fitra yang dapat dia berikan kepada teman-teman yang lain. Apakah ingin memberikan referensi lain atau tambahan dari jawaban nomor 4? Kita 10 menit lagi guys, soalnya nanti Iya. mati nih 10 menit lagi. Enggak, kalau aku nomor 4-nya sama kayak Fitra. Yang aku cari. Oh iya, Sama-sama. saya juga sama kurang lebih nomor 4-nya. Aku ya nomor 5 ya. Udah 8 menit lagi nih. Aku ya nomor 5 ya. Iya, Mbar. Aduh, nggak stabil jaringanku. Iya Des, iya. Iya, Oke. lanjut. Nomor 5, susunan algoritma yang menggabungkan dua vektor yang dimensinya berbeda secara zigzag. Pikirkan bila dimensi matriks 1 lebih besar dari dimensi matriks 2 dan juga sebaliknya. Nah, kalau tadi kan yang nomor 4 itu dia sama, gitu kan. Nah, yang ini yang nomor 5-nya dia berdimensinya beda. Itu dimensi 1 lebih besar dari dimensi 2, dari dimensi matriks 2. Nah, kita buat algoritmanya gabungan garis bawah dua vektor dimensi berbeda di garis zigzag. Nah, menggabungkan dua vektor yang berdimensi berbeda secara zigzag, itu judulnya kan. Nah, di sini kita buat deklarasinya yaitu integer vektor 1, vektor 2, dan vektor gabungan. Nah, kita buat di sini deskripsinya, yaitu kita buat read, buka kurung, masukkan vektor 1, maka read vektor 1. Yang kedua itu write, masukkan vektor 2, maka akan ter-read vektor 2. Nah, yang ketiga itu read, masukkan vektor gabungan, di mana akan ter-read vektor gabungan. Nah, if vektor I lebih besar dari vektor 2, then max, yaitu vektor 1, else max vektor 2. Akan hasilnya itu vektor 2, gitu kan. Saya ulangin, if vektor 1 lebih besar dari vektor 2, then max akan hasilnya vektor 1. Jika dia else, maka akan else max vektor 2, maka akan hasilnya di vektor 2 dan and if. Nah, for vektor 1 to vektor 2 step zigzag. Read, buka kurung, vektor gabungan yaitu vektor 1, vektor 2, and for. Nah, terus kita buat lagi di bawahnya. For yaitu vektor 2 to vektor 1 step zigzag, yaitu read, vektor gabungan, buka kurung, vektor 1 dan vektor 2, and for. Dan write in, buka kurung, vektor hasil gabungan secara zigzag, and for. Nah, untuk yang terakhirnya kita buat write in, vektor hasil gabungan secara zigzag, yaitu nanti hasilnya adalah tampil garis vektor garis gabungan, yaitu vektor 1 dan vektor 2. Itu referensi yang saya baca. Saya kembalikan ke Tri Ambar. Kalau dari referensi yang saya punya juga kurang lebih seperti itu algoritmanya. Kalau dari saya sama-sama sih, cuman kalau di saya di sini hanya berubah. Kalau Desi kan tadi bilangnya vektor, kalau tempat saya itu indeks. Tapi sama dia pengerjaannya, sama dia bahasa pemrogramannya. Cuman dia bedanya kalau Desi vektor, kalau saya indeks. Baiklah, apakah ada referensi lain dari yang lain? Dari Fitra? Saya sama. Sama. Baiklah, jika sama semua, berarti kita udah sepakat bahwa algoritmanya seperti itu. Baiklah, udah selesai diskusi kita sampai nomor 5. Mungkin sekian sampai di sini diskusi kita pada LK ke-10. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah guys, 3 menit lagi. Yang dibilang Fitra nggak jadi. Oh iya, review. Oh iya. 2 menit bisa. Baiklah, lupa tadi untuk review kepada Fitra, saya persilahkan.
Ayo cepet, Mak. 2 menit lagi. Karena sisa waktunya singkat, jadi program larik adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen bertipe sama dengan setiap elemen akan langsung diberikan indeksnya. Jadi indeks laris itu menyatakan keterurutan atau integer dan karakter. Nah, jadi di larik ini ada terdapat vektor-vektor ataupun kumpulan variabel yang sama ataupun tidak yang akan diselesaikan melalui program seperti yang sudah dijelaskan dari soal 1 sampai nomor 5. Mungkin itu review singkat yang bisa saya berikan. Saya kembalikan ke moderator. Cepet kali. Baiklah, terima kasih kepada Fitra atas review dari diskusi kita hari ini. Baiklah, sekian diskusi kita pada hari ini. Selamat berjumpa di diskusi-diskusi selanjutnya, guys. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggak apa-apa, Mbak. SS terakhir ya. Nggak ada aja jalan. Nggak usah. Kan tadi udah ada SS-nya itu aja. Udah ya, guys. Dadah. Apa recordnya, guys? 1 menit lagi nih.